selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh kembali lagi untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu banyak yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak pengalaman rohani yang Tuhan izinkan bagi kita. Maka pada malam hari ini kita patut memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita memuji Tuhan dari awal dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa
Tuhan, seperti pujian kami, bahwa hidup kami, hati kami ya Tuhan, semua ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkatilah hati kami ya Tuhan, pikiran kami, supaya hidup kami tertuju kepadamu ya Allah kami yang hidup. Pada malam hari ini ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita terkadang kita bimbang, bahkan terkadang kita tidak tahu di mana arah hidup kita. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita tidak boleh ragu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan. Kita katakan tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini mari kita mengarahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan.
jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari awal. Bahwa dalam hidup kita hanya Tuhanlah yang mengerti. Hanya Tuhan, kehadiran Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Kita nyanyikan lagu dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami. Bahwa di dalam hidup kita, kehadiran Tuhan bisa memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kau layak dipuji ya Tuhan. Kau layak diagungkan. Biarlah pujian penyembahan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami boleh beribadah bersama. Melalui ibadah pujian penyembahan, umat-Mu boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami konsentrasi untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap berkat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi penuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami, dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah si sulung yang terhilang. Sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini adalah si sulung yang terhilang. Untuk mendasari tema kita malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal ke-15. Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-25 sampai ayat ke-32. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 15 ayat ke-25 sampai ayat ke-32. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi anak yang sulung berada di ladang ketika ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Ayat ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan sekali lagi adalah si sulung yang terhilang. Dalam bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya Yesus sedang memakai cerita yang sangat familiar bagi kehidupan orang Israel. Tuhan Yesus dalam konteks ini bukan sekedar menceritakan ulang peristiwa kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat orang Israel, tetapi dia memakai komponen-komponen sejarah masa lalu nenek moyang mereka, diredefinisi ulang untuk memberikan tujuan yang baru. Kita tahu konteks ini berbicara tentang tiga tokoh. Yang pertama ada si bungsu, kemudian ada anak sulung, dan ada bapa dalam konteks ini. Si bungsu menggambarkan pemungut cukai atau orang berdosa, dan si anak sulung menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat, dan bapa menggambarkan Allah Bapa di surga. Sesungguhnya pada waktu Yesus menceritakan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus sebenarnya sesungguhnya dalam konteks dalam pasal 15 khususnya ayat pertama sampai ayat ketiga. Di situ dikatakan dalam Lukas pasal 15 ayat pertama, para pemungut cukai dan orang Farisi biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat ketiga, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Memang ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, kemudian perumpamaan tentang domba yang hilang, baru kemudian kita lihat ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi sesungguhnya target utama Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah kepada si sulung. Yang di situ digambarkan adalah para pemungut, adalah para orang Farisi dan ahli Taurat
yang merasa diri mereka benar, yang merasa diri mereka suci, yang merasa diri mereka adalah orang-orang yang rohaniawan. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang teks ini berjudul tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi izinkan saya menambahkan teks ini, bahwa ada 2 anak yang hilang. Si bungsu hilang di negeri yang jauh, tetapi sesungguhnya anak yang sulung hilang di dalam rumahnya sendiri. Pada malam hari ini, dalam perenungan saya terhadap teks firman Tuhan ini, saya mencatat ada 3 hal yang terhilang dari si sulung. Sekali lagi, ada 3 hal yang terhilang dari si sulung. Kiranya firman Tuhan malam hari ini yang kita renungkan bisa mengkoreksi kehidupan kita, bisa mengkoreksi kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita mengikut Tuhan. Malam hari ini yang terhilang yang pertama dari si sulung saya mencatat adalah relasi dan komunikasi dengan Bapa. Sekali lagi, yang terhilang dari si sulung adalah relasi dan komunikasi dengan Bapa. Di situ di ayat ke-8 dengan jelas berkata, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar untuk berbicara dengan dia. Dalam penyelidikan saya, kenapa anak sulung marah? Dalam teks yang kita baca di ayat ke-20 mengatakan, anak sulung merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Dikatakan, tetapi jawab ayah katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Yang pertama, si sulung marah karena dia punya alasan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Kata melayani di sini bukanlah kata yang digunakan dalam istilah tugas gereja yang kita tahu ada diakonia, marturia dan koinonia. Kata yang di sini bukan digunakan kata diakonia, melayani, tetapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata istilah doulos. Istilah lain, si sulung ini berkata kepada Bapa, telah bertahun-tahun saya menjadi hamba Bapa, telah bertahun-tahun saya menjadi kesetnya Bapa, telah bertahun-tahun, istilah lain menggunakan istilah budak, telah bertahun-tahun saya menjadi budaknya Bapa. Bahkan lebih hebatnya lagi dikatakan, aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Si sulung merasa dirinya benar. Dia belum pernah menyakiti hati bapaknya. Dia belum pernah mengecewakan hati bapaknya. Bahkan dalam teks yang kita baca, dia merasa bahwa dirinya benar. Dia selalu bersama-sama dengan bapaknya. Dia tidak meninggalkan seperti si bungsu pergi ke negeri yang jauh meninggalkan ayahnya. Jadi si sulung dalam konteks ini dia merasa dirinya benar. Dia pantas untuk marah. Dia merasa bahwa dia sangat dekat, dia sangat sayang, dia sangat hormat kepada bapaknya. Tetapi kita lihat dalam teks ini, dia berargumentasi dengan bapaknya. Dia katakan bahwa, tetapi kepadaku Bapa belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kalau kita baca teks-teks sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya dikatakan anak sulung itu diberikan anak lembu tambun. Dengan bahasa yang sederhana saya mau katakan, si sulung marah. Dia katakan, saya telah bertahun-tahun menjadi budaknya Bapa. Saya selalu taat kepada Bapa. Tapi kepadaku yang paling murahan kambing, Bapa belum pernah memberikan kepada saya untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru pulang saja anak Bapa yang durhaka itu, si bungsu, Bapa memberikan anak lembu tambun untuk bersukacita, pesta pora, menyambut kembalinya si bungsu ke dalam rumah ini. Si sulung merasa dirinya sangat dekat dengan Bapa. Tetapi saya mau katakan, sesungguhnya dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana relasi dan komunikasi yang tidak baik dari anak si sulung terhadap Bapa. Si sulung tidak punya komunikasi yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat 31, Bapa dengan jelas berkata demikian. Kata ayahnya kepadanya, kepada si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya Bapa ingin menyampaikan kepada si sulung
bahwa segala yang ada di dalam rumah ini, apa yang saya miliki itu punya kamu juga. Dengan bahasa lain saya mau katakan, seandainya si sulung kalau punya relasi dan komunikasi yang baik dengan Bapa, dia tidak perlu marah. Dia tinggal ngomong saja. Dia tinggal sampaikan saja keinginannya kepada Bapa. Tidak perlu iri hati, tidak perlu cemburu karena perlakuan Bapa kepada si bungsu yang baru saja kembali. Tetapi kita melihat komunikasi yang tidak baik, relasi yang tidak baik. Dan kita tahu bahwa komunikasi sangat penting dalam hidup ini. Segala sesuatu bisa menjadi rusak hanya karena diskomunikasi atau komunikasi yang tidak baik. Dan saya mau katakan komunikasi atau relasi yang sehat akan membuat kita punya relasi yang baik juga dengan sesama. Sebaliknya komunikasi yang tidak baik, yang tidak sehat akan merusak hubungan yang baik dengan sesama kita. Bahkan dengan Tuhan saya mau katakan malam hari ini, kita koreksi kehidupan kita. Mungkin kita berkata, sudah bertahun saya ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan, bagaimana sesungguhnya relasi dan komunikasi kita dengan Bapa di surga. Dan komunikasi dan relasi kita tidak hanya terjadi sekali ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang ke gereja, ketika kita sibuk melayani. Jangan seperti si sulung, hanya sibuk melayani, tetapi tidak menjaga relasi dan komunikasi dengan Bapa. Biarlah kita seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 84 ayat ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelantaran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur ingin menyampaikan betapa berartinya kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam perantaraan Tuhan. Lebih baik satu hari di ambang pintu rumah Tuhan. Biarlah kita belajar malam hari ini, ingin mengoreksi bagaimana relasi kita dengan Bapa di surga, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tahu komunikasi kita dengan Tuhan adalah melalui doa kita. Bagaimana doa, jam-jam doa kita dengan Tuhan. Bagaimana jam-jam pembacaan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara bagi kita melalui firman-Nya. Tapi saya mau katakan, apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita malam hari ini? Sekali lagi, jangan kita hanya sibuk melayani Tuhan. Jangan hanya kita berkata, saya sudah taat ikut Tuhan. Tetapi kita tidak menyadari, sesungguhnya kita jauh relasi kita dan komunikasi kita dengan Bapa di surga. Seperti si sulung ada di dalam rumah, tetapi sesungguhnya dia terhilang di dalam rumah Bapanya. Yang kedua, hal yang kedua yang hilang dari si sulung adalah kasih persaudaraan. Saya membaca di ayat ke-20. Dikatakan demikian, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambut itu untuk dia. Garis bawah kata, baru saja datang anak bapa. Bahasa sederhana saya mau katakan, si bungsu tidak diakui lagi keberadaannya oleh kakaknya. Si sulung tidak mengakui lagi si bungsu sebagai adiknya. Sehingga dengan berani dan dengan tegas di ayat itu katakan, baru saja datang anak bapa. Siapa anak bapa itu? Si bungsu, saudara dia sendiri, adik dia sendiri. Tetapi dia tidak mau lagi menyebut si bungsu sebagai adiknya. Tapi dia memposisikan diri dia seperti bapanya, seperti pamannya. Dia berkata kepada ayahnya, baru saja datang anak bapa. Memang Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Dalam penyelidikan saya terhadap teks ini, ada begitu banyak argumentasi yang dapat dipakai oleh si sulung untuk menghakimi, untuk mengadili adiknya, bahwa dia tidak layak lagi disebut anak. Karena menurut tradisi, kalau kita baca di ayat ke-12 dan ke-13,
dikatakan kata anak bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam penyelidikan saya, menurut hukum Yahudi, memang seorang ayah dapat membagikan harta kekayaannya melalui penulisan surat wasiat. Tetapi penerimaan surat wasiat itu dapat diberikan kepada anak-anak mereka adalah ketika ayahnya sudah meninggal. Tetapi dalam pembacaan saya berikutnya, memang pemberian harta warisan atau surat wasiat itu dapat diberikan juga kepada anak ketika ayahnya masih hidup. Tetapi dengan satu konsekuensi, anak-anak yang menerima hak atau surat wasiat pada sebelum waktunya akan dikenakan denda. Dan saya tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi yang lebih menarik lagi di ayat ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu yang telah menerima harta itu, yang telah menerima wasiat itu, yang telah menerima semua warisan dari bapak itu, menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dikatakan dia menjual semua warisan yang dia terima. Dan dalam penyelidikan saya terhadap teks ini, apa warisan yang paling utama pada zaman itu atau pada masa itu? Adalah tanah. Dan saya menafsirkan bahwa dalam teks ini si bungsu menjual seluruh harta miliknya yang menjadi warisannya, termasuk tanah, dijual. Dan dalam penyelidikan saya, dalam budaya atau tradisi orang Yahudi, tidak diperbolehkan membeli tanah sesama orang Yahudi. Jadi ada beberapa penafsir berkata, kemungkinan besar si bungsu menjual tanah itu atau tanah warisan yang dia terima dari ayahnya kepada bangsa lain atau yang disebut dengan orang-orang kafir. Dan itu adalah pelanggaran Taurat yang berat. Dan satu lagi, dalam adat istiadat orang Yahudi, seorang anak laki-laki wajib punya kewajiban mengabdi kepada ayahnya semasa ayahnya masih hidup. Artinya tidak boleh pergi seperti si bungsu meninggalkan ayahnya. Dan sesungguhnya semua kesalahan yang telah saya uraikan, itulah yang menjadi alasan bagi si sulung untuk memutuskan relasi, untuk memutuskan kasih persaudaraan dengan si bungsu. Sehingga dia berani berkata, baru saja datang anak bapa. Tapi kita lihat dalam pembacaan ayat-ayat sebelumnya, ayah, Bapa di surga yang dalam teks itu tidak memutuskan relasi dengan anak si bungsu. Walaupun si sulung berusaha ingin menghakimi adiknya, ingin memutuskan hubungan dengan si bungsu, tetapi Bapa dalam teks itu tetap menjaga relasinya. Dari jauh Bapa melihat bungsu kembali. Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya berlari menemui anak itu, memeluk anak itu, menyambut anak itu. Sekalipun menurut hukum Yahudi, sekalipun menurut tradisi Yahudi, menurut adat istiadat orang Yahudi, sesungguhnya anak itu telah putus hubungan dengan bapa, dengan saudara-saudaranya. Si sulung tidak mau lagi menyebut saudaranya yang baru pulang sebagai adiknya, tetapi sebagai anak dari bapaknya atau anak dari ayahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini jangan sampai relasi kita dengan sesama kita hilang. Jangan sampai kasih persaudaraan hilang. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik dari sesama kita. Mungkin kita ada sakit hati, mungkin kita ada keterlukaan. Tapi apapun itu yang kita alami, malam hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, jangan sampai kita seperti si sulung yang terhilang, hilang kasih persaudaraan. Tetaplah kita mau menjaga kasih persaudaraan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Rasul Paulus menuliskan satu bagian firman Tuhan kepada jemaat di Tesalonika.
Dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-9 dikatakan demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan lagi kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bahkan kita tahu, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, ada dua hukum yang terutama. Memang yang pertama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Tapi ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun. Ketika kita menjaga kerukunan hidup, baik dalam gereja, baik dalam umat Tuhan, baik dalam rumah tangga kita dengan saudara-saudara kita, Alkitab berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Malam hari ini, mari kita koreksi kehidupan kekristenan kita. Bagaimana relasi kita dengan Bapa di surga, demikian juga bagaimana relasi kita dengan sesama. Alkitab dengan jelas berkata, jika kita ingin melayani Tuhan pun, kita ingin datang ke mezbahnya Tuhan, tapi kalau masih ada sesuatu yang tidak beres dalam hatimu dengan sesamamu, Alkitab berkata, pergi, bereskan itu, baru engkau kembali datang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita menjaga kasih persaudaraan dengan sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang hilang dari si sulung di ayat ke-32. Hal yang ketiga yang terhilang dari si sulung adalah sukacita. Ayat 30 dikatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan ditapati kembali. Yang hilang, yang ketiga dari si sulung adalah sukacita. Kenapa saya katakan yang hilang adalah sukacita? Dalam penyelidikan saya terhadap teks ini, si sulung hilang sukacita karena fakta, karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapannya. Fakta yang terlihat oleh matanya, yang dia alami, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan hatinya. Si sulung marah. Karena kenapa? Melihat, memprotes ayahnya memperlakukan si bungsu dengan begitu istimewa, dengan begitu luar biasa. Anak yang kurang ajar itu, yang sudah berfoya-foya menghabiskan harta kekayaannya, bahkan berfoya-foya dengan pelacur-pelacur dikatakan. Tetapi ketika kembali, ayahnya memperlakukannya dengan luar biasa. Kita lihat di ayat ke-22 dan 23 dikatakan, ketika anak bungsu itu kembali, maka ayahnya, bapaknya langsung berpesan kepada para pelayan-pelayannya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian kala itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kita melihat di dalam teks ini, ada perlakuan yang istimewa yang ayahnya berikan kepada si bungsu yang baru kembali. Dan itu yang diprotes oleh si sulung. Karena harapan si sulung harusnya semuanya itu adalah bagi dia, bukan bagi si bungsu. Diberikan jubah. Jubah dalam teks itu menggambarkan di mana ayahnya ingin mengangkat kembali harkat, martabat, kedudukan anak itu menjadi seorang yang terhormat. Dan kita tahu dalam perjanjian lama, bahkan dalam teks Alkitab, harusnya jubah itu turun kepada si sulung, bukan turun kepada si bungsu. Dikatakan diberikan cincin. Cincin melambangkan si bungsu ini diberikan kembali kepercayaan. Diberikan sepatu, dikenakan kepada kaki si bungsu, memberikan gambaran atau arti bahwa si bungsu bukan lagi seorang budak, tetapi dia kembali diangkat statusnya menjadi seorang yang dimerdekakan. Bahkan dikatakan disembeli anak lembu tambun. Pada zaman masa itu di Palestina, lembu ini jarang sekali disembeli. Hanya pada momen-momen tertentu dipenyembeli anak lembu itu.
Tetapi kita lihat dalam teks ini, kembalinya si bungsu disembeli anak lembu. Artinya apa? Ayah ingin mengadakan pesta, bukan hanya untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya, tetapi ayahnya ingin mengundang semua masyarakat, semua tetangga-tetangganya untuk bersukacita. Supaya apa? Kembalinya anak ini dapat diterima di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kehidupan di mana anak itu berada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, si sulung sebenarnya dalam konteks ini kenapa hilang sukacita? Sekali lagi, karena apa yang dia lihat tidak sesuai dengan harapannya. Dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, melayani Bapa, taat kepada Bapa, mengabdi kepada Bapa, tidak meninggalkan Bapa. Semua kewajiban sudah dilakukan, tetapi dia tidak memperoleh haknya. Apa yang dia harapkan tidak menjadi kenyataan. Karena seharusnya jubah, seharusnya cincin, seharusnya sepatu, seharusnya anak lembu itu layaknya buat si sulung. Dengan kata lain itu harusnya buat saya, bukan buat si bungsu. Tetapi kita lihat, memang fakta tidak sesuai dengan harapan si sulung, sehingga hilanglah sukacitanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari yang ketiga, mari kita koreksi kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita. Jangan sampai kita seperti si sulung, kita hilang sukacita dalam hidup ini. Karena pengiringan kita bersama dengan Tuhan, seringkali kita begitu punya banyak harapan kepada Tuhan. Kita begitu banyak ada pokok-pokok doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Begitu banyak hal yang kita harapkan kepada Tuhan. Tapi seringkali dalam fakta kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai apa yang kita doakan, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi malam hari ini, kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan hilang sukacita kita. Jangan hilang sukacita kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukankah Paulus dalam teks ini ketika dia berkata kepada jemaat di Filipi, Paulus juga dalam kondisi yang tidak enak. Dia sedang ada di dalam tahanan, dia sedang ada dalam penjara, tetapi dia bisa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada jemaat di Filipi, tetap bersukacitalah. Bahkan kepada jemaat di Tesalonika juga, di dalam Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, jangan hilang sukacita kita. Memang kondisi dunia sampai hari ini bukan semakin baik. Pandemi COVID-19 dari waktu ke waktu mulai semakin pulih. Tetapi kita melihat banyak gejolak yang lain. Bencana alam, kesulitan ekonomi, gejolak politik. Tapi malam hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, jangan hilang sukacita kita. Karena kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Bahkan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, dia sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Di dalam kitab Nehemia firman Tuhan berkata, dia sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Artinya apa? Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa, yang ajaib bagi kita. Sehingga malam hari ini sebagai penutup, saya mau katakan, biarlah kita tetap seperti Amsal 17 ayat ke-22. Amsal 17 ayat ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai hilang relasi kita dengan Tuhan, agar jangan hilang kasih persaudaraan dan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihi engkau dan saya.
Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan koreksi kami melalui firman-Mu. Bagaimana relasi kami dengan Engkau ya Bapa. Biarlah kami belajar ya Tuhan, tidak hanya sibuk datang ke gereja, tidak hanya sibuk melayani Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh juga mau menjaga relasi kami dengan Engkau ya Bapa, setiap waktu, setiap saat Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Bahkan biarlah kami dalam hidup kekristenan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami menjaga kasih persaudaraan. Kalaupun di antara kami ada mengalami sakit hati, ada mengalami keterlukaan Tuhan, tapi biarlah apapun itu terjadi, malam hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami tidak mau seperti si sulung, hilang kasih persaudaraan. Kami tahu tetap mau jaga kasih persaudaraan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah kami juga belajar Tuhan, untuk tetap bersuka cita. Sekalipun mungkin seringkali dalam kehidupan kami, begitu banyak harapan kami, kerinduan kami, tapi sesungguhnya dalam fakta kehidupan kami ada pergumulan, ada tantangan. Tapi biarlah kami belajar untuk mengucap syukur, sehingga kami boleh tetap bersuka cita menjalani hari-hari kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga kehidupan kekristenan kami boleh berdampak bagi sesama. Dan biarlah malam hari ini Tuhan berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami memuji. Oke Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita telah memuji Tuhan, kita telah bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.